Halo, selamat malam. Bisa dengar suara saya? Tes. Bisa ya? Ada yang tidak bisa dengar suara saya? Tes, bisa dengar suara saya ya? Jelas nggak? Baik, kita tunggu 2 menit lagi ya. Sembari menunggu teman-teman kalian untuk masuk kelas, silakan bukunya dipersiapkan seperti biasa. eh, Kalian juga bisa menyiapkan atau apa namanya, mempersiapkan makanan-makanan di dekatnya atau ya yang lain seperti biasa. Jangan jangan dibikin sepaneng ya kelasnya ya, bikin nyaman aja. Kalau misalnya lapar bisa sambil makan, tapi yang tidak boleh adalah sambil tidur ya. Oke, ini cuma 16 yang hadir. Oplosan juga tidak boleh mas. Ada yang sambil kerja ya? Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? Sehat semua ya? Oke, alhamdulillah kalau sehat. Ini tunggu sebentar, saya masih uploadkan beberapa materi yang akan saya gunakan untuk mengajar. Nanti kalau sudah siap, sambil menunggu siswa yang lain masuk kelas, saya akan siapkan. Alhamdulillah saya juga baik. Ini tadi baru pulang kerja juga. Udah mandi, udah seger, siap untuk mengajar kalian. Iya, ini nanti apa namanya akan saya putarkan video terlebih dahulu untuk kelas kita malam hari ini ya. Jadi sebelum saya mengajar, saya akan putarkan kalian video terlebih dahulu. Tugas apa ya?
Ya jangan dibikin mumet lah. Enak kok matematika itu ya. Dikerjakan. Nanti kalau dikerjakan pasti bisa. Oh iya, nilai UTS ya. Tadi pagi saya sudah kontak Pak Bambang, cuman belum dikasih kejelasan bisa di ini atau belum gitu ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya, untuk malam hari ini kita akan belajar manusia purba, jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Kalian bisa buka bukunya halaman 50. Baik, kita mulai saja ya kelasnya ya teman-teman sekalian. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Selamat berjumpa lagi di kelas saya di hari kedua setiap minggunya, setiap malam minggu. Jadi setiap malam minggu nanti kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama. Saya akan menyampaikan materi seperti biasa. Kemudian di malam Sabtunya kalian akan saya pertanyai atau saya tanya terkait dengan eh, terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari. Ini sebelumnya videonya belum saya putar ya, jadi mohon maaf mungkin jangan diputar terlebih dahulu. Baik teman-teman sekalian, sebelum kelas kita malam hari kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup teman-teman sekalian selama 2 jam ke depan atau 80 menit akan bersama saya malam hari ini akan membicarakan tentang jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Nah, ini adalah subbab terakhir dari bab 3. Jadi setelah malam ini, besok kita akan masuk di bab 4 dan bab 5. Jadi untuk semester ini ada 5 bab. Ada 5 bab yang harus kalian pelajari dan kita sudah selesai sampai bab 3 dan masih ada 2 bab lagi. Saya akan matchkan waktunya kalau nanti misalnya waktunya masih ada supaya biar terkejar semua materinya ya. Ya, sebelum kita ke materi, silahkan rekan-rekan sekalian videonya diputar ya. Silahkan dilihat, ini adalah gambaran dari manusia purba di Indonesia. Buffer gini ya. Maaf, koneksi internetnya sebenarnya jelek. Kenapa muter-muter terus ya? Saya belum pernah upload video sebelumnya, jadi saya posting linknya saja ini. Sebentar. Iya, ini kenapa mati-mati ya?
Hmm, bisa dilihat ya. Berbaper terus. Kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh.
Sudah lihat semua ya videonya ya? Ini kenapa sih? Sebentar, sepertinya ada gangguan. Halo, bisa dengar suara saya ya? Bisa. Oke, udah dilihat semua videonya? Oke, 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 oke. Kalau sudah lihat, mari kita masuk ke materi malam hari ini ya. Sebentar. Hmm? Kenapa lagunya? Bikin kangen rumah. Oke, papan layarnya bisa dilihat. Iya, sebelum kita masuk ke materi dari video tadi, dari video yang sudah saya putarkan atau yang kalian putar mandiri, saya kasih linknya tadi. Coba ada yang masih ingat nama salah satu dari manusia purba yang akan kita bahas pada malam hari ini? Videonya sudah saya matiin ya. Hmm, ya, ya. Coba saya disebutkan salah satu jenis manusia purba yang tadi disebutkan di video. Ada yang masih ingat? Satu saja. Iya, Mbak Siti Nur Aini bagus. Meganthropus paleojavanicus benar. Mas Dharma Homo soloensis betul. Ada lagi? Mbak Islam Wajakensis. Ya, betul. Ini layar PPT saya bisa dilihat kan? Ya. Ya, semuanya benar. Ada lagi? Apa ini muncul lagi? Oke, Homo soloensis, Pithecanthropus erectus. Betul sekali. Oke, bagi yang baru datang, silahkan datang. Silahkan masuk kelas. Pokoknya ada 5 macam ya, iya, enggak apa. Oke, baik teman-teman sekalian sambil disimak bukunya halaman 50. Pada malam hari ini kita akan membahas jenis-jenis manusia purba di Indonesia sekaligus apa namanya bab terakhir
atau subbab terakhir, pembahasan terakhir di bab 3. Jadi malam hari ini kita akan membahas jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Ya, pengantarnya, manusia purba yang pernah hidup di dunia itu sebenarnya juga meninggalkan jejak. Yang jejak-jejaknya itu ditemukan oleh para arkeologi atau ahli-ahli purbakala, ahli-ahli zaman-zaman dahulu. Maksudnya ahli-ahli yang bisa menafsirkan adanya zaman-zaman dahulu. Iya, halaman 50, Mbak. Silahkan dibuka halaman 50. Iya, para arkeolog itu menemukan peninggalan-peninggalan pada masa manusia purba yang hidup jutaan tahun yang lalu itu dengan melakukan penelitian. Kemudian penggalian. Jadi setelah meneliti kemudian digali. Dia memperkirakan bahwa di tempat ini kira-kira sepertinya ada peninggalan-peninggalan manusia purba. Kemudian setelah meneliti dilakukanlah penggalian yang kemudian ditemukannya berbagai fosil dan artefak. Masih ingat ya apa yang disebut dengan fosil dan apa yang disebut dengan artefak? Arkeolog itu adalah ahli-ahli atau para ilmuwan yang dia itu memang membidangi zaman-zaman purbakala, itu namanya arkeolog. Membidangi atau ahli untuk meneliti. Kalau arkeologi itu ilmunya, kalau arkeolog itu orang-orangnya. Ahli-ahli purbakala, kalau arkeologi itu ilmu tentang purbakala, zaman-zaman purba, seperti itu. Itu bedanya arkeolog dan arkeologi. Paham ya? Sama-sama. Oke. Iya, manusia purba itu apa sih sebenarnya? Dari sejak abad ke-18, arkeolog luar negeri atau orang-orang yang ahli di bidang purbakala atau manusia-manusia purba dari luar negeri itu tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia. Jadi malah arkeolog dari luar negeri yang tertarik untuk melakukan penelitian di Indonesia karena mereka sudah memikirkan bahwa sepertinya memang ada peninggalan-peninggalan yang belum terkuak di Indonesia ini. Makanya dari abad 18 atau tahun 1800-an arkeolog dari luar negeri itu pada berbondong-bondong datang ke Indonesia untuk melakukan penelitian. Ini datang ya. Ahli pertama atau arkeolog yang pertama kali datang itu namanya adalah Eugène de Bois. Ya. Ini yang pertama kali datang ke Indonesia namanya Eugène de Bois. Kemudian ia pertama kali datang mengadakan penelitian di Sumatera Barat. Awal mulanya dia datang ke Indonesia, dia tuh datang ke Sumatera Barat. Karena dalam benaknya dia memikirkan bahwa manusia purba atau peninggalan yang banyak itu kira-kira ada di Sumatera Barat. Eugène de Bois itu memikirkan bahwa di sana itu pulau yang besar, kemungkinan dari pulau yang besar itu dulunya memang manusia purba itu hidup di Sumatera, di pulau Sumatera. Nah, si Eugène de Bois ini tidak menemukan hasil ketika mengadakan penelitian di Sumatera Barat. Kemudian dia pindah. Ke Jawa. Dari Sumatera Barat dia memikirkan untuk mengadakan penelitian di Jawa. Kemudian di Jawa dia menemukan tengkorak ya, tengkorak. Di Jawa dia menemukan tengkorak manusia di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Jadi fosil pertama kali yang ditemukan oleh Eugène de Bois itu di Jawa.
dari daerah Trinil Ngawi Jawa Timur. Dan fosilnya itu berupa tengkorak manusia. Nah, saat penelitian diketahui bahwa bumi itu memang berlapis-lapis dan setiap lapisan itu menunjukkan ciri khas pada penemuan-penemuan yang ditemukan. Jadi pada saat Eugene de Bois itu melakukan penelitian di Jawa, kemudian dia menemukan tengkorak, fosil tengkorak manusia di daerah Trinil Ngawi Jawa Timur, dia menyimpulkan bahwa saat penelitian bumi ini memang berlapis-lapis dan setiap lapis itu menunjukkan ciri khas pada saat penemuan-penemuan ditemukan atau menunjukkan zaman-zaman di mana bumi zaman-zaman di mana kehidupan itu pernah ada. Dia menyimpulkan hasil penelitiannya seperti itu, saat penelitian seperti itu. Nah, dari fosil-fosil yang ditemukan, banyak ditemukan keberadaan dan tingkat peradaban. Misalnya, dari sekian banyak fosil-fosil yang ditemukan, para arkeolog atau Eugene de Bois itu menyimpulkan berdasarkan ukuran tubuh, isi otak, tingkat kecerdasan dan cara berjalan. Jadi mereka sudah membagi jenis-jenis temuan-temuan itu berdasarkan hal-hal tersebut. Kalau ukuran tubuh, oh berarti memang manusia purba itu dari waktu ke waktu itu memang berubah ukuran tubuhnya. Kemudian isi otak bisa dilihat dari besar kepalanya. Oh, ternyata penemuan-penemuan manusia purba yang lebih dini, maksudnya lebih baru, itu menunjukkan isi otak yang gede atau enggak gitu. Jadi dia menunjukkan bahwa manusia purba yang ditemukan baru-baru ini dia semakin pintar gitu kan, dilihat dari isi otaknya. Bisa dilihat dari tingkat kecerdasan, terus gaya berjalannya seperti apa juga. Nah, penelitian tentang manusia purba di Indonesia atau disebut dengan paleoantropologi itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahun 1889 hingga 1909 itu tahap pertama. Tahap pertama itu adalah tahun 1889 sampai 1909. Kemudian tahap kedua itu tahun 1931 sampai 1941. Kemudian tahap ketiga itu tahun 1952 hingga sekarang. Ya, diingat-ingat bahwa penelitian tentang manusia purba di Indonesia atau namanya paleoantropologi itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahun 1889 sampai 1909, kemudian dilanjutkan lagi tahap kedua tahun 1931 sampai 1941, kemudian tahap ketiga dimulai dari tahun 1952 hingga tahun sekarang. Jadi tahap ketiga ini masih berlangsung hingga saat ini. Pencarian manusia purba. Karena kalau tidak salah tahun 2003 atau baru-baru ini memang ditemukan lagi jenis manusia Homo sapiens. Nanti kita akan jelaskan ya. Ya, sampai di sini paham ya? Ya, kita lanjutkan. Oke, kita akan bahas jenis manusia purba yang pertama. Jenis yang pertama adalah Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus itu apa? Atau jenis yang seperti apa? Nah, ini sejarahnya. Jadi, Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan pertama kali oleh von Koningswald. Ini. Ingat-ingat bahwa penemu Meganthropus paleojavanicus itu adalah von Koningswald pada tahun 1941.
apa yang ditemukan? Yang ditemukan oleh von Koningswald atau Bapak von Koningswald tahun 1941 di Indonesia ini adalah berupa fosil-fosil, ya. Masih ingat ya fosil-fosil ya, jadi peninggalan atau sisa-sisa tubuh manusia yang pernah hidup di zaman dahulu yang sudah membatu. Jadi Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan oleh von Koningswald tahun 1941 yang berupa fosil-fosil, tepatnya di Sangiran, Surakarta. Jadi kalau saya tanya Meganthropus paleojavanicus itu ditemukan oleh siapa? Jawabannya adalah Bapak von Koningswald. Tahunnya 1941. Temuannya apa? Temuannya berupa fosil-fosil. Di mana ditemukannya? Yaitu di Sangiran di daerah Surakarta. Paham ya? Enak sekali diingat-ingat. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa yang ditemukan adalah fosil-fosil, cuman kan tidak jelas fosilnya itu bentuknya seperti apa. Ternyata fosil yang ditemukan itu adalah manusia dengan tubuh besar. Ya. Jadi fosil yang ditemukan itu adalah manusia dengan tubuh besar, tetapi tidak terlalu tinggi. Gimana tuh membayangkannya? Ya, benar sekali Mas Dharma. Von Koningswald itu orang Belanda. Bisa ditebak ya dari namanya ya. Von Koningswald. Von, ya. Ya, bagus. Saya ulangi lagi ya, bahwa fosil yang ditemukan ternyata itu bentuknya adalah manusia dengan tubuh besar, tetapi tidak terlalu tinggi. Kemudian dari fosil-fosil dan penemuan tersebut, maka dari itu penemunya itu sepakat menamainya dengan Meganthropus paleojavanicus, yang artinya adalah besar. Megan itu artinya besar, atau juga artinya manusia besar yang tertua berasal dari Jawa. Mudah sekali untuk mengingat-ingatnya. Mega itu besar, paleojavanicus, Jawa ya. Jadi manusia purba yang besar atau manusia besar yang tertua berasal dari Jawa. Itu adalah arti dari Meganthropus paleojavanicus. Dan penamaannya itu biasanya itu berdasarkan dari hal-hal yang sudah ditemukan. Nah, ternyata Meganthropus hidup sejaman dengan Pithecanthropus mojokertensis, tetapi kehidupannya itu lebih primitif. Kita tidak akan bahas. Ya, ini adalah sedikit informasi dari Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan oleh von Koningswald, artinya adalah Meganthropus paleojavanicus itu manusia besar yang tertua berasal dari Jawa. Ya, mojokertensis itu berasal dari Mojokerto. Nanti kita akan. Ya, ini masih Meganthropus paleojavanicus. Untuk mengetahui atau membedakan atau lebih mendalami tentang ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus itu sendiri, kita harus paham dari temuan fosil-fosil yang sudah ditemukan oleh Bapak von Koningswald tadi. Ciri-cirinya adalah bahwa Meganthropus paleojavanicus ini mempunyai badan yang tegap, ya, badannya tegap, memiliki tonjolan tajam di belakang kepala. Bisa di ini ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kayak semacam belangkon Jogja. Pernah lihat belangkon Jogja? Jadi kepalanya belakangnya ada tonjolannya. Kalau kita kan menonjolnya ke depan, batuknya kita punya batuk ya, punya kening ya, menonjol ke depan. Nah, kalau Meganthropus paleojavanicus ini unta ya. Tapi kan unta jalannya nggak seperti ini. Kalau ini kan sudah berbadan tegap, jadi sudah seperti kita, tapi bagian kepala bagian belakang itu ada tonjolannya.
Ya, paham ya untuk ciri pertama. Badannya tegak, memiliki tonjolan tajam di belakang kepala. Ciri yang kedua, tulang pipinya itu tebal. Bisa bayangkan, kita punya tulang pipi ya, tapi tidak terlalu tebal. Kemudian ternyata tonjolan keningnya juga memiliki tonjolan. Jadi tonjolannya itu ternyata di depan dan di belakang. Ciri yang kedua, tulang pipinya tebal dan tonjolan kening yang mencolok. Dia tidak memiliki dagu untuk ciri yang ketiga. Kemudian ciri yang keempat, memiliki otot kunyah, memiliki gigi, serta rahang yang besar dan kuat. Nah, Meganthropus paleojavanicus ini seperti yang tadi di video yang kalian sudah lihat, itu dia makan tumbuh-tumbuhan. Bisa makan kayu, bisa makan daun, yang penting dia tumbuh-tumbuhan ya. Ranting, akar, gitu. Mungkin, karena tidak dijelaskan spesifik tumbuhan yang dimakan. Ya, bisa saja makan akar, ranting, daun, buah, namanya juga tumbuh-tumbuhan kan itu semuanya. Oke, itu tadi adalah ciri-ciri dari Meganthropus paleojavanicus. Zaman dulu belum ada nasi bungkus kali mbak. Mereka aja entah bisa masak sendiri atau enggak. Oke, ini nomor 2. Jenis yang nomor 2. Tadi kalau nomor 1 jenisnya Meganthropus paleojavanicus, yang ini jenis manusia purba yang kedua, yaitu Pithecanthropus mojocertensis. Siapa penemunya? Apakah sama dengan Meganthropus paleojavanicus? Ternyata beda. Penemu Pithecanthropus mojocertensis itu adalah Jufjes. Oh, sama. Tapi ada satu lagi yang menemukannya ya. Ternyata yang menemukannya sama. Von Koningswald tahun 1936 di Perning, Kabupaten Mojokerto. Jadi kalau Pithecanthropus mojocertensis ini penemunya ada 2. Jufjes dan Von Koningswald tahun 1936 di Perning, Kabupaten Mojokerto. Untuk fosil temuannya itu berupa wujud tengkorak. Sama ya, tadi juga tengkorak juga. Fosil temuannya berupa wujud tengkorak. Ya, mungkin saja Mbak Linasari, orang-orang dulu nggak ada yang gemuk. Mungkin orang-orang dulu tidak memerlukan butuh lemak kali ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Fosil temuannya berupa wujud tengkorak. Tapi tengkoraknya itu adalah tengkorak anak-anak usianya 6 tahun. Jadi bisa dibayangkan fosil untuk Pithecanthropus mojocertensis ini berupa tengkorak anak berusia 6 tahun. Kita bisa bayangkan anak usia 6 tahun itu segede apa tengkoraknya ya. Kemudian setelah diteliti ternyata umur dari tengkorak tersebut itu adalah 1,9 juta tahun yang lalu. Jadi tengkorak anak usia 6 tahun ini pernah hidup 1,9 juta tahun yang lalu, hampir 2 juta tahun yang lalu. Nah, penemuan tersebut ini dijadikan sebagai bukti bahwa Pithecanthropus mojocertensis ini adalah manusia tertua di Indonesia. Ya, kalau nanti saya tanya bahwa manusia tertua di Indonesia itu namanya siapa? Jadi kalian harus jawab Pithecanthropus mojocertensis. Kalau tadi tahun 1936
Ini tahun 1938 ada arkeolog lagi yang mengadakan penelitian. Namanya adalah Detera dan Movius. Mereka berdua ini meneliti dan menguatkan bahwa Pithecanthropus mojocertensis adalah manusia purba tertua di Indonesia. Jadi sudah dikuatkan ya dari penemuan Georges dan von Konigswald tadi bahwa mereka mengatakan bahwa Pithecanthropus mojocertensis itu sudah berumur hampir 2 juta tahun yang lalu. Kemudian 2 tahun kemudian ada 2 peneliti dari Belanda juga mengatakan bahwa Pithecanthropus mojocertensis ini merupakan manusia purba yang tertua di Indonesia. Jadi kuat ininya, teorinya kuat untuk penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Jadi benar. Ini masih kalau tadi Pithecanthropus mojocertensis, kalau sekarang adalah Pithecanthropus erectus. Ini jenis yang nomor 3. Ini beda lagi yang menemukan. Tahun 1890, peneliti bernama Eugene de Bois itu menemukan fosil manusia di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Setelah fosilnya dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain, karena mungkin mereka menemukannya satu persatu, misalnya kakinya ditemukan sendiri, tulang tangannya ditemukan sendiri, tulang tengkoraknya ditemukan sendiri, kemudian dihubung-hubungkan sehingga terbentuklah manusia yang mirip dengan kera. Aduh, pintar sekali ya Mbak Siti Nur Aini mengartikan erectus sebagai tegak. Iya, benar sekali. Erectus itu artinya tegak. Ya, YLL yang lalu maksudnya. Kalau bahasa seperti itu, siswa-siswa ini pada pintar semua ya. Oke, kita lanjutkan. Ini sekedar intermezzo aja supaya kalian tidak ngantuk. Ya, setelah fosil yang tadi dihubung-hubungkan dari mungkin tangan, dari tulang-tulang jari tangan, tulang-tulang jari kaki, kemudian tengkorak, sehingga terbentuklah manusia yang mirip dengan kera. Nah, kemudian dari bentuknya tersebut, Eugene de Bois itu menamainya dengan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan dengan tegak. Ya, Pithecanthropus erectus itu adalah manusia kera yang berjalan dengan tegak. Nah, di sini Pithecanthropus erectus itu bentuknya lebih maju jika dibandingkan dengan Pithecanthropus mojocertensis. Ya, jelas. Karena dilihat dari penemuannya atau dilihat dari kesimpulannya, dulu dari peneliti Pithecanthropus mojocertensis kan sudah menyimpulkan bahwa memang Pithecanthropus mojocertensis itu adalah manusia purba yang tertua hidup, manusia purba Indonesia yang tertua hidup ya. Sedangkan Pithecanthropus erectus itu ditemukan setelahnya. Ya, bisa diambil kesimpulan bahwa Pithecanthropus erectus itu lebih maju bentuknya jika dibandingkan dengan Pithecanthropus mojocertensis karena dia lebih manusia era baru gitu ya. Seperti kita hidup di zaman milenium gitu kan, kita hidup di zaman serba baru. Oke, lanjut. Nah, ini untuk ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus itu sendiri. Jadi tinggi tubuhnya itu berkisar dari 165 sampai 180 cm. Bukan saya yang ngajari loh. Tadi Mbak Siti Nur Aini kok yang pinter ininya, saya kan cuma mengiyakan.
Ya, kita kita lanjutkan bahwa ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus itu sendiri adalah tinggi tubuhnya berkisar 165 sampai 180 cm. Ada yang tingginya sekitar 165 sampai 180 cm. Kalau ada berarti termasuk salah satu ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus. Untung saya tingginya 181 cm, jadi saya tidak termasuk dari ciri-ciri Pithecanthropus erectus. Berarti kalau di antara kalian ada yang misalnya tingginya 166 gitu ya, atau 172, termasuk Pithecanthropus erectus. Oke, itu untuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua, badannya tegap, namun tidak setegap Meganthropus. Jadi dia memang sudah bisa berdiri tegap, cuman agak sedikit bungkuk untuk ininya, untuk punggungnya agak sedikit membungkuk. Kemudian ciri yang ketiga itu terlihat adanya tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis. Tonjolan keningnya itu tebal, Mas. Kemudian ada semacam kerutan gitu ya, pelipis yang melintang di sepanjang ada garis-garis melintang di setiap pelipis. Jadi kalau ketika kalian mengerutkan dahi, nah itu ada lekukan-lekukan itu banyak kalau di Pithecanthropus erectus. Iya, kayak model keras seperti itu ya. Kemudian otot punya itu tak sekuat Meganthropus. Iya, jenong banget tetapi tidak seperti ikan lohan ya. Jadi otot punya itu tak sekuat dengan Meganthropus. Hidungnya lebar tapi tidak berdagu. Ayo, siapa yang punya hidung lebar? Berarti sama dengan Pithecanthropus erectus. Untung hidung saya tidak lebar. Ada tuh ya, banyak ya. Waduh, tak apa-apa. Oke, itu tadi cirinya. Yang selanjutnya adalah hidungnya lebar tidak berdagu. Jadi bisa dibayangkan kalau dia tidak berdagu ya, manusianya seperti apa. Dan makanan yang dimakan itu adalah tumbuh-tumbuhan dan hasil dari daging hasil dari buruan. Itu adalah ciri-ciri dari Pithecanthropus erectus. Ini nomor 4. Jenis manusia purba yang pernah hidup di Indonesia nomor 4 itu adalah Homo soloensis. Dari namanya ya sudah bisa ditebak ini ditemukan di mana. Tahun 1931 sampai 1934, sekitar 3 tahun, Terha dan insinyur Open North itu menemukan fosil di lembah Bengawan Solo, Ngandong Blora, di daerah Ngandong Blora ya. Jadi Homo soloensis itu ditemukan di lembah Bengawan Solo, Ngandong Blora oleh Terhar dan insinyur Open North itu yang menemukannya. Kemudian ya ini adalah pakar ya yang tadi keluar terus dari pada setiap jenis manusia purbanya. Dari fosil yang ditemukan, kemudian fosil itu diteliti oleh Pons Koningswald, penemu dari Meganthropus paleojavanicus. Kemudian makhluk tersebut ternyata lebih tinggi tingkatannya jika dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Ya, ya benar Mbak Sito. Nuraini, otot rahang, otot punya sama. Jadi makhluk yang disebut Homo soloensis itu tingkatannya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan Pithecanthropus erectus. Jadi fosil tersebut dinamai dengan Homo soloensis yang artinya adalah manusia dari Solo. Homo soloensis adalah manusia yang berasal dari Solo.
Bagaimana dengan ciri-cirinya Homo soloensis itu sendiri? Nah, ini lebih bervariasi. Jadi tinggi badannya itu lebih lebih variatif rentangnya dari 120 cm sampai 210 cm. Itu untuk ciri-ciri Homo soloensis. Kemudian otaknya itu lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus erectus. Iya, ada yang boncel itu kalau Homo sapien ya, 120 pendek sekali berarti. Ya, untuk Homo soloensis otaknya lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus erectus. Artinya dari otak yang berkembang ini bisa disimpulkan bahwa Homo soloensis ini lebih cerdas ya, lebih pintar dari manusia-manusia yang lain, manusia-manusia purba yang lain maksudnya. Kemudian otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut, jadi sudah menyerupai bentuk manusia. Tonjolan keningnya juga sudah berkurang dan sudah memiliki dagu. Wah, ini sudah terlihat gantengnya, terlihat cantiknya. Dan mereka itu ternyata punya ciri-ciri ras Mongoloid dan Australmelanozoid. Jadi kalau dia ditemukannya itu di sebelah utara barat Indonesia itu memiliki ras Mongoloid, tetapi kalau dia ditemukannya di bagian timur Indonesia itu disebut dengan Australmelanozoid turunan. Dan ini yang terakhir, Homo wajakensis atau namanya Homo sapien, ini nomor 5, ditemukan oleh Eugen de Bois, penemu Pithecanthropus erectus ya, tahun 1889 di Desa Wajak dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Diberi nama Homo wajakensis atau manusia berasal dari Wajak. Karena ditemukannya di Wajak dekat Tulung Agung, Jawa Timur, maka manusia purba ini disebut dengan nama Homo wajakensis. Biar enak mengingat-ingatnya, sesuai dengan di mana manusia purba itu ditemukan. Nah, tingkatan Homo wajakensis ini lebih tinggi daripada Pithecanthropus erectus, jelas. Dan Homo wajakensis atau Homo sapien ini adalah manusia termaju dan terakhir sebelum masa sejarah. Yang termasuk jenis Homo sapiens yang tinggal di Indonesia bagian barat, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu mengandung atau maksudnya dia keturunan dari ras Mongoloid dan ras Melayu Indonesia. Kemudian Homo sapiens yang tinggal di Indonesia bagian timur itu termasuk ras Australmelanozoid. Homo sapiens mulai tinggal di Indonesia itu 40.000 tahun yang lalu. Mungkin kalian belum lahir ya. Dan penemuan ini sangat penting karena berarti Indonesia sudah didiami oleh Homo sapiens 40.000 tahun yang lalu. Jadi penemuan Homo wajakensis ini sangat penting karena bisa mengidentifikasi atau melihat bahwa ternyata Homo wajakensis atau Homo sapiens itu pernah mendiami Indonesia 40.000 tahun yang lalu. Bisa dipastikan bahwa 40.000 tahun yang lalu ternyata ada manusia yang sudah hidup di Indonesia. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya terkait dengan manusia purba. Mungkin malam ini kita agak akhiri lebih awal. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, ada yang masih belum jelas terkait dengan apa yang saya jelaskan dari 5 jenis manusia purba di Indonesia. Seti itu siapa?
Homo itu artinya manusia. Jadi tergantung ya kalau homo, bahasa-bahasa ini kan biasanya diambil dari bahasa Belanda gitu ya. Homo itu artinya manusia. Tapi kalau misalnya bahasa Yunani atau bahasa Inggris, homo itu artinya sama. Homogen itu sama. Kalau homo di sini yang dimaksud adalah artinya manusia. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maksudnya gimana Mas Dharma? Manusia tinggi besar, Meganthropus paleojavanicus kan? Ras itu suku. Jadi para arkeolog itu sudah membedakan bahwa kalau misalkan ada macam-macam tuh manusia purba ditemukan di mana-mana tuh. Kalau mereka ditemukan di belahan Indonesia bagian barat, dia itu termasuk ras Mongoloid. Namanya ras Mongoloid atau ras Melayu Indonesia. Kemudian kalau dia ditemukan di daerah timur itu namanya Austromelanozoid. Itu rasnya. Ras itu keturunan atau ya suku. Itu yang di koran maksud Dharma. Koran mana ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya kurang lebih ada 15 menit lagi Mas ya. Oh, berita. Berarti saya ketinggalan ya. Ya sudah nanti saya coba cari ya. Zeti ya, namanya Zeti ya. Nggak apa-apa, saya dikasih informasi saja. Nanti saya coba cari. Besok kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman sekalian, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, mungkin malam hari ini kita cukupkan sekian. Nanti saya akan uploadkan untuk rekaman pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalian bisa menangkapnya dengan mudah dan tidak mudah lupa. Ya, teman-teman sekalian, marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah atau berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu minggu depan ya, hari Jumat. Nanti saya akan bagikan atau informasikan lainnya di grup seperti biasa. Baik, teman-teman, selamat beristirahat. Happy nice weekend. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.